Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu alladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan pemirsa kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Harapan Jaya, Jalan Krakatoraya, Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, apa yang menjadi fenomena saat ini? Bagaimana orang semakin bangga berlomba-lomba memamerkan kemaksiatan, bahkan memamerkan dosanya. Bukankah dosa itu ataupun kesalahan itu harus kita tutup-tutupi pemirsa? Nah, kita akan kaji bersama guru-guru kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu berlomba-lomba membanggakan membanggakan dosa maksud kami. Nah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian juga Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai, dan juga Ustadz Fatih Rishad. Di segmen satu ini, Ujai akan menengahkan tausiah, hati-hati terhadap pamer dosa. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan Anda juga bisa menyimak informasi-informasi terkini di seputar dunia Islam melalui portal kami di damaiindonesiaku.id. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini juga para pemirsa yang berada di rumah, Allah Ta'ala izinkan biar pada bisa pergi haji, bisa pergi umroh, biar antar bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak insya Allah mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati guru-guru kita yang mulia, Habib Abdurrahman, juga ada Ustadz Fatih dan juga para jamaah yang hadir di sini serta pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim dan diriwayatkan oleh beliau berdua, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku itu hakikatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahirin. Apa itu yang dinamakan dengan mujahirin? Yakni wa inna minal mujaharati, dan di antara salah satu bentuk perbuatan mujaharah adalah kata Nabi Muhammad SAW, ayya'malar rajulu billaili amalan. Ada seseorang berbuat dosa di malam hari. Ustadz mau tanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau dikasih salam maka wajib, hukumnya wajib apa sunnah? Makanya jangan beng. Itu dia. Jelas apa jelas? Assalamualaikum. Nah, cakep. Bagaimana tuh orang-orang yang menjadi mujahirin gitu ya. Mujahirin bentuk jamak. Perbuatannya mujaharoh. Dia udah ditutupin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam berbuat dosa. Kenapa dikata malam di sini? Sebagai perumpamaan, yang namanya malam sepi apa rame? Sepi apa rame? Rame kalau di tempat maksiat. Kalau misalkan di rumah kita mah, apalagi di kamar mandi, ya sendirian udah sepi betul. Taruhlah pokoknya urusannya di sini yang penting sepi aja. Malam ente buat dosa. Terus kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yusbih. Kemudian datang tuh pagi. Wa qad satarahullahu anhu alaihi. Allah Ta'ala udah nutupin aibnya, udah. Kagak ada yang tahu dia buat dosa, urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih orang emang dasar ember mulutnya. Assalamualaikum. Ada nggak yang begitu? Ada. Nih yang dibilang tuh percis apa kata Nabi. Tadi di awal sama MC kita udah disampaikan tuh. Fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Udah ditutupin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang bongkar sendiri. Bro, sini dah dikit. Malam gue. Lo tahu kagak mabok.
ampe nyusruk masuk ke got gua. Wah. Bangga sama dosa udah ditutupin sama Allah. Pakai cerita lagi, perempuannya mana cakep-cakep banget lagi malam. Gua pilih salah satu nih perempuan yang paling cantik, yang paling mahal. Duit gua ada. Wah. Mohon maaf lahir batin. Terus dia bilang gue pakai tuh perempuan. Berzinah. Bangga saudara. Dia ceritain ke orang-orang padahal Allah subhanahu wa ta'ala udah nutupin. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Udah cakep-cakep, anteng-anteng Allah subhanahu wa ta'ala rapetin, rapi-rapi supaya tuh bangke kagak kecium ame orang, dia sendiri yang bongkar. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak, orang yang model macam kayak begitu ada apa kagak? Banyak apa dikit? Bahkan jadi tren po. Udah jadi yang namanya fastabikul apa ya? Boro-boro kherot mah bener. Jadi perbuatan keburukan berlomba-lomba. Malah kemudian bukan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan. Tetapi kebalikannya. Dia pamerkan yang namanya kemaksiatan. Bahkan dia punya tujuan biar viral lah, coba itu. Itulah yang dinamakan dengan al-mujahirin, orang yang menampakkan daripada perbuatan dosa. Orang yang model macam kayak begini, Pok. Bang, Assalamualaikum. Jangan nganga aja nih mikir. Orang yang model macam kayak begini, yang lebih sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Boro-boro dapat hidayah, murka Allah, iya. Ngapa? Allah kebangetan gedeg. Bukan gedeg lagi, gedege. Udah pakai kol-kolah kubro gitu. Bener apa kagak? Lah kata Allah Ta'ala, udah rapi gua tutupin lu yang bongkar diri. Bocah dah. Bangga sama maksiat, sulit. Beda sama orang, dia punya dosa. Siapa sih yang kagak punya dosa? Siapa? Oi, Assalamualaikum. Ini biar kata muka-muka sekarang kayak ahli sorga nih. Nih begini nih, kelihatan kayak orang bener. Ya. Di sini. Betul apa kagak? Di kantor kita belum tahu, betul apa betul bang? Di rumah kita belum tahu, bener apa kagak po? Di masjid, kadang-kadang di masjid aja ada yang masih buat dosa. Bagus-bagus orang bawa sendal baru beli kemarin pakai dicolong. Ada yang kayak begitu yang ada? Kita semua nih punya dosa. Yang ngomong, ini ngeri nih. Gue mau ngomong dosa, Ustadz gitu kan. Gua kata dosa, kagak dosa, emang dasar manusia, betul kagak? Ini hatta yang ngomong, saya ini kan kelihatan bener mah. Emang kenapa? Allah tutupin aib saya. Lah coba kalau misalkan aib saya kagak ditutupin sama Allah Ta'ala. Lah ibu jangan kata ngelihat saya, baru dengar siapa yang ceramah. Ujai, pih. Ngapain Ustadz model kayak begitu dengar? Ngapain emang? Lah gue tahu bagaimana kelakuannya. Begitu. Benar apa kagak? Betul apa betul? Maka bagi kita jangan. Udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai cerita. Nih juga sih emang mulutnya ember. Lu. Lah yang ngomong kali. Ini baru kali ini nih gue ceramah dilawan sama perempuan nih. Bener kali ini nih gue nih. Jelas. Jangan kita mempertontonkan kemaksiatan dan bangga akan maksiat untuk menghindari murka Allah. Insya paham apa paham? Jelas apa jelas? Kalau udah jelas udah paham, berarti ceramahnya cukup sampai di sini aja. Baik, Masya Allah Ujai, kelihatan lebih muda nih Ujai nih.
Iya. Masya Allah, terima kasih Ujai yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa itulah maha rohman dan rohimnya Allah yang telah menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Tapi dasar manusia yang justru membuka aib kita. Nah, jangan-jangan kita justru tidak sadar telah melakukan kesalahan atau telah melakukan dosa. Nah, di segmen kedua nanti Ustadz Fatir Isyad akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana sesungguhnya manusia itu tidak sadar ketika melakukan kesalahan atau dosa. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.